Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tuhan menginginkan supaya setiap kita meninggikan Dia. Kematian Yesus di atas kayu salib menjadi pintu, menjadi sebuah alasan untuk setiap orang datang kepada Dia. Kalau Yesus tidak disalibkan, kalau Yesus tidak mati di atas kayu salib, tidak ada alasan untuk orang datang kepada Dia. Paulus berkata, sia-sia kamu menjadi percaya kalau Yesus tidak dibangkitkan dari kematian. Haleluya. Firman Tuhan berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara, ditinggikan di bumi artinya, di dalam terjemahan yang lain, saudara-saudara, Yesus ditinggikan di atas kayu salib. Yesus dinaikkan di atas kayu salib. Kematian Yesus di atas kayu salib itu membuat satu alasan untuk menarik orang datang kepada Allah untuk diselamatkan. Amin. Saudara, ternyata di balik kematian Yesus ada kemuliaan, yaitu apa? Jiwa-jiwa datang berbondong-bondong untuk mencari dan menemukan keselamatan, sebab keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Katakan sama-sama. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Yesus harus bayar harga yang mahal untuk keselamatan bagi semua orang, karena semua orang sudah ditetapkan masuk neraka karena dosa. Tetapi ada jalan keluar. Yesus mati di atas kayu salib. Yesus ditinggikan, dinaikkan di atas kayu salib, supaya ada harapan untuk setiap orang menerima keselamatan. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, yang kedua, saat seseorang menyembah Dia, Allah bertata di atas puji-pujian umatnya, dan mereka mengalami kasih-Nya. Saudara, ketika orang datang kepada Yesus, kenapa orang datang kepada Yesus? Karena Yesus menjamin keselamatan. Karena Yesus menjamin pengampunan dosa, saudara-saudara. Dan ketika orang datang kepada Yesus dan menjadi penyembah, haleluya, orang datang kepada Yesus tujuannya apa? Ketika kita diselamatkan dari dosa, saudara-saudara, artinya sejak itu kita menjadi hamba bagi Dia, dan Dia menjadi Tuhan, menjadi Tuhan bagi kita, dan kita menyembah Dia. Kalau kita tidak menyembah Dia, walaupun kita sudah diselamatkan, berarti kita belum mengerti kenapa Yesus menyelamatkan kita. Ingat perempuan Samaria? Ketika Yesus di sumur dan Dia bertemu dengan seorang Samaria, perempuan Samaria, dia seorang apa? Dia seorang perempuan pelacur, saudara-saudara. Dia hidupnya begitu rusak, dia hidupnya begitu gelap. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus mulai memimpin dia, menuntun dia pelan-pelan. Kepada apa, saudara-saudara? Yaitu menjadi seorang penyembah. Haleluya. Yesus berkata kepada perempuan itu, hai perempuan, engkau dipanggil dan dijadikan menjadi penyembah. Dari pendosa, dari orang yang rusak, ketika dipulihkan, dan setelah dipulihkan dibentuk menjadi seorang pribadi yang penyembah. Jadi Allah mencari penyembah. Amin. Jadikan pribadi setiap kita menjadi seorang yang suka menyembah Allah. Amin. Mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Sebab untuk itulah kita dipanggil, kita diselamatkan. Dan yang kedua, saat seseorang menyembah Dia, Allah bertata di atas puji-pujian umatnya, dan kita mengalami kasih-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah jawaban dari semua persoalan, saudara-saudara. Ketika seseorang datang kepada Dia, janji Tuhan di dalam Mazmur bahwa Dia Allah yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dia bertahta di atas penyembahan kita. Dia bertahta di atas setiap puji-pujian kita, saudara-saudara.
Ketika kita menyembah Dia dengan sepenuh segenap hati kita, saya percaya tidak mungkin engkau tidak merasakan dan mengalami sesuatu. Karena Dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Haleluya. Saya berdoa dan saya merindukan supaya setiap kita mengalami terobosan di dalam pujian dan penyembahan. Ada banyak orang hidupnya diubahkan di dalam pujian dan penyembahan. Ketika kita datang kepada Tuhan, pastikan bahwa kita mengalami dan berjumpa dengan Dia. Jangan sekedar rutinitas lagu yang kita nyanyikan saudara-saudara menjadi sebuah lagu yang mati. Tetapi jadikan itu menjadi sebuah penyembahanmu kepada Tuhan. Setiap lirik yang engkau naikkan, engkau harus mengimani dan memperkatakan itu. Tapi kalau hanya sekedar nyanyian yang keluar dari mulut, saya percaya tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Kalau seseorang datang kepada Dia dan mengalami Dia di dalam penyembahan, saudara-saudara, next, tidak mungkin tidak datang kepada Yesus. Orang akan berduyun-duyun datang untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan di gereja atau di komunitas di mana kita menghadirkan kerajaan Allah. Amin. Saudara, saya pribadi menyadari begini. Saya ini nggak punya apa-apa, saudara-saudara. Kalau seseorang datang kepada Yesus di gereja ini atau di pelayanan yang saya kerjakan, itu bukan karena saya, tapi karena Yesus yang mengerjakan hati orang itu. Amin. Saya percaya, saya tidak pernah membuat saudara menjadi lebih kuat. Saya tidak pernah membuat hidup saudara lebih kuat. Saya menyadari itu. Karena saya dengan saudara, kita sama-sama. Kita sama-sama manusia, sama-sama yang punya kelemahan, sama-sama hamba bagi Dia. Tetapi kalau saudara mengalami Tuhan, itu artinya Tuhanlah yang bekerja menjamah dan menguatkan, meneguhkan saudara. Amin. Kalau saudara mengalami, berarti saudara betul-betul merasakan Tuhan hadir dan bekerja dalam hidup saudara. Setiap ibadah, kegiatan-kegiatan gereja kita yang turut andil di dalamnya adalah yaitu pemilik gereja, itu raja segala raja. Amin. Kalau saudara datang ke gereja, saudara punya beban yang begitu berat. Saya percaya saya tidak bisa tolong saudara. Tapi kalau saudara datang kepada Dia, merendahkan hatimu, saudara tersungkur, hanya engkau dengan Tuhan yang tahu, saudara hancur hati. Kemudian saudara menyembah Dia, saudara menerima kekuatan, kesegaran yang baru. Itu bukan saya, tapi Tuhan yang mengerjakannya. Haleluya. Itu saya tidak bisa lakukan apa-apa saudara. Saya dengan saudara sama-sama kita datang kepada Tuhan. Bahkan bisa saja saudara hancur, bisa saudara hancur hatinya dijamah Tuhan, saudara dipulihkan. Bisa saja saudara alami itu dan saya bisa tidak ngalamin itu. Artinya apa saudara-saudara? Saudara dengan saya sama-sama, kita harus sama-sama membuka hati dan merindukan Dia lebih daripada segalanya. Dan saya harus selalu memotivasi diri saya harus selalu memegang komitmen teguh, setia, bertahan sampai pada akhirnya. Situasi apapun yang harus saya lakukan adalah saya harus setia melayani, saya harus setia berdoa, saya harus setia menjaga hidup yang berkenan kepada Allah. Sampai akhir hidupku, aku menyenangkan hati Dia. Amin. Kalau sebagai pemimpin rohani, sebagai pendeta, saudara tidak jadi teladan, tidak jadi berkat, saudara-saudara jatuh dalam dosa, tentu pengikut-pengikut pasti merasa kecewa. Betul enggak?
pasti kecewa saudara-saudara. Tetapi saudara jangan berpikir bahwa pendeta adalah malaikat. No. Pendeta juga adalah manusia. Sama dengan saudara, kita sama-sama manusia, sama-sama punya daging saudara-saudara. Tetapi paling tidak sebagai pendeta, saya harus pegang janji dan komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau jatuh. Tuhan, saya mau setia, saya mau komitmen. Kalau orang lain tidak doa pagi, Tuhan, saya doa pagi. Kalau orang lain tidak baca Alkitab, saya harus baca Alkitab. Saya lakukan itu bukan karena saya pendeta, karena saya punya janji dan komitmen Tuhan. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini tidak ada apa-apa dibandingkan dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi saya. Kalau Yesus pagi-pagi benar, dia sudah bangun dan dia berdoa, saudara-saudara. Yesus Tuhan, dia berdoa. Setiap pagi-pagi benar, dia sudah berdoa. Kenapa? Karena dia merasa saya tidak punya kekuatan kalau bukan Bapa yang mengerjakannya di dalamku. Haleluya. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, survei membuktikan 70% gagal mengakhiri hidupnya. Hanya 30% yang berhasil sampai ending hidupnya. Artinya lebih banyak orang yang gagal daripada orang yang berhasil, saudara-saudara. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Tadi kita sudah ibadah pagi, menikmati Tuhan. Kemudian sore ibadah lagi, Tuhan terima kasih. Semakin banyak kami duduk di hadirat-Mu, semakin banyak waktu kami menyembah Engkau. Bukan menjadi sebuah beban, karena kita tahu siapakah aku ini Tuhan. Amin, saudara-saudara. Dan saya percaya kalau motivasi kita yang murni, yang tulus ini kita pelihara saudara-saudara, kita tidak pernah merasa kecewa. Kalau tidak ada orang yang datang, engkau tidak kecewa. Kenapa? Karena motivasimu bukan untuk orang, motivasimu adalah untuk Tuhan. Amin. Sekalipun tidak ada orang, aku tetap datang kepada Dia. Tapi kalau aku datang kepada Dia, aku alamin Dia, aku terima kekuatan yang baru, berarti Dia hadir, Dia nyata. Kalau Dia nyata, tidak mungkin orang tidak datang. Kalau Dia nyata di tengah-tengah kita. Itu saya yakini, saudara-saudara. Saudara, waktu begitu cepat berlalu. Umur kita begitu terus tanpa kita sadari tahun demi tahun. Dihitung-hitung sudah terlalu banyak waktu yang kita lewati dan tinggal beberapa waktu yang tersisa di depan. Kalau kita tidak pernah memikirkan dan menghitung ini, saudara-saudara, kita seperti orang Israel yang muter-muter di padang gurun, berjalan tanpa tujuan, tidak melihat ke depan. Haleluya. Kita harus melihat jauh ke depan. Ingat, berkat Tuhan, mari. Jangan hanya hitung berkat, tapi hitung juga umurmu. Amin. Setiap umur panjang kita selalu bilang, happy birthday to you, panjang umurnya, panjang umur. Tapi kita tidak pernah menyadari sebenarnya umur kita semakin pendek. Umur kita hari ini, kita hitung semakin panjang. Tapi tahukah saudara, ke depan semakin tersisa, semakin berkurang. Haleluya. Itu yang tidak pernah disadari oleh banyak orang. Seringkali ketika mata sudah mulai buram, oh saya sudah tua ternyata. Tadi mau ke sini istri saya mau masukkan benang ke dalam jarum, mau betulkan ini. Kemudian dia bilang, Pak tolong masukkan ini. Duh,
Saya sudah lebih tua dari mama. Kemudian saya bilang, Ola sini, tolong masukkan ini. Kemudian Ola bilang apa? Masa papa nggak bisa masukkan ini? Sudah tua. Iya, saudara-saudara. Waktu masih muda mau sebesar apapun lubangnya bisa masukkan. Sekarang dilihat ditusuk ini, ditusuk nggak pernah bisa masuk, saudara. Ini mata menunjukkan, mengingatkan bahwa saya sudah tua. Tapi saya tidak berkata, saya sudah tua, segala sesuatu enggak usah. Ada orang menjadikan itu sebagai alasan. Mau kerja? Enggak, saya udah tua, mau ngapain lagi? Jangan, saudara-saudara. Belum tua. Haleluya, amin. Itu sebabnya, saudara-saudara. Bukan hanya di bidang pelayanan, di bidang pekerjaan saudara. Saudara harus mengejar target, engkau harus berhasil. Anak-anak muda, saya selalu dorong engkau harus punya target. Jangan hanya kerja, harus punya target. Kalau enggak, engkau akan muter-muter. Saya selalu bilang sama Teti, Tet, tahun depan kamu harus punya rumah. Iya. Supaya apa? Supaya dia bekerja keras, dia punya target. Kalau tidak, dia akan santai, saudara. Kalau Teti bilang, buat apa saya punya rumah? Nanti kan saya punya suami. Kalau suaminya nggak punya rumah, mau tinggal di mana? Masa ngontrak terus? Nggak mungkin, saudara. Selagi masih ada waktu, bekerja keras. Amin. Tuhan mengasihi kita semua. Saya percaya tidak ada jalan buntu di dalam Yesus. Tidak ada jalan buntu. Kalau saudara buntu, saudara sebenarnya bukan buntu, karena saudara belum menemukan saja. Itu sebabnya saudara tetap buntu. Haleluya. Betul enggak, Pak Tommy? Iya. Jadi Pak Tommy jangan putus asa kalau buntu. Itu karena belum ketemu aja. Iya. Kalau yang sini gagal, mungkin di sana tidak gagal, saudara-saudara. Haleluya. Saya percaya tidak ada yang buntu di dalam Yesus, tidak ada yang buntu, hanya belum ketemu saja, saudara. Berarti apa? Berarti kita harus mencari terus, terobos ke sini buntu, terobos ke sini buntu, terobos ke sini buntu, terus terobos sampai ketemu yang tidak buntu. Haleluya. Iya, saudara-saudara. Thomas Alva Edison berapa kali gagal? Ribuan kali, saudara-saudara. Dia berhasil berapa kali? Cuman sekali. Itu seorang pejuang, saudara-saudara. Saya percaya kita ditetapkan menjadi orang-orang yang luar biasa. Yang terakhir, gereja menjadi wadah untuk semua orang bisa datang menerima kelegaan, kekuatan, kesembuhan, dan jawaban semua persoalan hidup. Itu sebabnya, saudara-saudara, kalau kita ngerti ini, kehadiran Tuhan dalam penyembahan, mestinya gereja kita harus terus benahi. Gereja kita terus tingkatkan, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita adalah para pelayan. Tadi pagi puji Tuhan ada ibadah perdana. Puji Tuhan hadir ada di bawah 100. Haleluya, saudara-saudara. Tapi tidak apa-apa. Saya percaya ke depan Tuhan akan memberkati gereja kita. Kita harus belajar melangkah dengan iman. Jangan melangkah dengan penuh kekhawatiran. Orang yang khawatir, orang yang takut itu biasanya takut untuk melangkah. Melangkah saja takut, gimana, saudara? Jangan takut, tapi melangkah dengan iman. Pasti akan ada mujizat dan jalan keluar. Kalau tempat ini belum penuh, sambil duduk tadi saya justru merenung.
Mungkin 1-2 sub ini bisa digulung di sana. Mainkan tamborin di sini. Ketika ada pemain tamborin, lihat anak-anak muda, mereka semangat enggak? Oh, semangat sekali mereka, saudara. Mereka pakai jubah putih, kemudian pakai pita-pita di sini, pakai ini. Kemudian diupload di Facebook-nya, di IG-nya, seluruh dunia tahu. Haleluya, menarik, semakin keren, saudara. Selain itu, saudara, gerejanya kecil ya, tapi kok menarik. Salah satu cara mengemas sebuah pelayanan. Amin. Saudara, dulu ketika kita belum punya apa-apa, belum punya gedung, istri saya itu punya impian. Nanti kalau kita punya tempat, akan ada tamborin itu. Saya akan latih pemain tamborin karena istri saya dulu di Malang itu dia sekolah tamborin dan dia guru tamborin. Ketika di kampus pun dia sudah melatih banyak pemain tamborin dan dia pingin itu di gereja kita. Kalau kita sudah dikasih Tuhan gedung, jangan hanya bermimpi, tapi action. Haleluya, pasti datang dan dia pasti senang melayani Tuhan. Tadi pagi yang LCD situ siapa? Rido. Itu pertama kali dia pelayanan LCD. Saudara, sebelum kita datang, dia sudah siap-siap untuk datang. Dia begitu semangat. Kenapa? Anak-anak muda itu dikasih tugas, dikasih kepercayaan. Mereka merasa dirinya itu begitu berharga, dia begitu bangga. Karena betul-betul dan mereka sebenarnya lebih energik, lebih cepat dan lebih cepat tanggap. Dan yang ngajarin itu yang Mbak Louis itu. Kita nggak ada waktu untuk ngajarin. Pokoknya mereka saling mengajar. Amin, saudara-saudara. Persiapkanlah gereja menjadi tempat melayani jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama.